diskusi panel. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indah Prasta PGRI, yang terhormat Bapak Insinyur Supardi Haris MT selaku Dekan Universitas Indah Prasta PGRI, yang terhormat Ibu Melestari MPom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, yang terhormat Ibu Nyuwayan Parwati MM MPom selaku Sekretaris Prodi Teknik Informatika, yang terhormat Bapak Andreas Adi Trinoto MMFI selaku Ketua Sakalintek, yang terhormat Bapak Nur Alamsyah MPD selaku Ketua Panitia Diskusi Panel pada pagi hari ini. Yang terhormat para undangan Bapak Ibu peserta diskusi panel yang berbahagia dan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan berkumpul serta bersilaturahmi melalui online Zoom pada acara diskusi panel ini dalam berbagi ilmu dan bersama-sama belajar dari narasumber kita. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema yang relevan sesuai dengan perkembangan era digital, yaitu implementasi teknologi pada kehidupan nyata. Di mana tema ini menjadi semakin penting di tengah derasnya era informasi serta transformasi digital, di mana kemampuan untuk mengolah data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang cerdas, cepat, serta tepat. Data kini bukan hanya sekedar angka, di mana menjadi sumber daya strategis yang dapat mengubah arah kebijakan, strategi bisnis, hingga perencanaan pendidikan. Oleh karena itu, memahami bagaimana dapat diolah, dianalisa, serta diterjemahkan menjadi keputusan yang bermakna, serta dengan adanya implementasi dari sebuah tools dapat menghasilkan sistem yang lebih optimal. Dan untuk tema pagi hari ini, implementasi teknologi pada kehidupan nyata, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mengenai bagaimana dari data dapat menghasilkan keilmuan serta manfaat informasi serta perpaduan dengan sebuah tools menghasilkan pula cara kerja yang lebih optimal. Perkenalkan, saya Opitasari MKOM yang akan memoderatori diskusi panel hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi dari kedua pemateri kita, ada Bapak Nur Safullah serta Bapak Arya Jaya. Dan sebelum memasuki pemaparan materi hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengawali kegiatan diskusi panel hari ini, marilah kita berdoa mengucap syukur atas segala nikmat dan berkat yang telah diberikan kepada kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk mengambil sesi dokumentasi di pagi hari ini kepada Ibu Lia Susanti. Saya persilakan. Baik, Bu Opita. Ini untuk layar pertama. 1, 2, 3. Untuk layar kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Opita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia atas pengambilan dokumentasinya. Kembali saya informasikan kepada Bapak Ibu, nanti pada sesi untuk absensi ada bagian di mana harus melampirkan bukti hadir selama keberlangsungan mengikuti acara ini, dan dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan bukti kehadiran ini dengan cara mengcapture kehadiran melalui Zoom ini, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat diskusi panel pada hari ini. Dan memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Sakalintek Universitas Universitas PGRI, Bapak Andreas Adi Srinato MMSI. Kepada Bapak Andreas, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Suara sudah masuk, Bu Opi? Masuk, Pak. Aman. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Indraprastha PGRI, Bapak Profesor Dr. Sumaryoto. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Insinyur Supardi Haris MT. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ibu Mei Lestari MKom. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Teknik Informatika, Ibu Niwayan Parwati Septiani MMMkom. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari tim Sakaintek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Saifullah MKom selaku narasumber pertama, dan Bapak Arya Jaya Alamsyah MKom selaku narasumber kedua pada kegiatan diskusi panel pagi ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen pada Prodi Teknik Informatika yang berbahagia. Ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul secara online dan dalam keadaan sehat.
harapan saya kepada seluruh hadirin, kita manfaatkan kesempatan online kali ini untuk bertanya, berdiskusi, dan juga bisa memperluas jaringan pengetahuan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksananya kegiatan hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat nyata bagi kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Opitasari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andreas Adi Prinoto selaku Ketua Sakaintek atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan dilaksanakan oleh Bapak Nur Alamsyah selaku Ketua Panitia Diskusi Panel hari ini. Kepada Bapak Nur Alamsyah MTD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia Prasta PGRI, Bapak Sumaryoto. Yang saya hormati Ketua Dekan FTIK, Bapak Haji Supardi Haris MP. Yang saya hormati Ketua Prodi Teknik Informatika Ibu Mei Lestari beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Sakintek Bapak Andreas Adi Tritanto MPMSI, dan yang saya hormati Bapak-Bapak para narasumber, yaitu Bapak Nurus Saifullah SSI MKOM dan Bapak Arya Jaya Alamsyah MKOM. Kemudian yang saya hormati juga peserta semua diskusi panel yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan diskusi panel dengan tema implementasi teknologi pada kehidupan nyata di pagi hari ini. Atas nama panitia pelaksana, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator serta peserta yang sudah berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemikiran hasil penelitiannya terkait penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang teknik pendidikan dan pengembangan kompetensi dokter digital. Tema diskusi ini dipilih sebagai respon atas pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut tidak hanya pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan implementatif. Melalui forum ini, kami berharap peserta memperoleh wawasan yang ada aplikatif, relevan, dan kontekstual, sehingga mampu memanfaatkan teknologi serta efektif dalam bertanggung jawab. Kami juga mendorong seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dan diskusi agar forum ini menjadi ruang dialog yang produktif dan bermakna. Nah, kemudian diharapkan juga partisipasinya kepada seluruh dosen teknik informatika pada kegiatan-kegiatan diskusi panel berikutnya. Sekiranya kalau ada hasil penelitian atau punya artikel, silakan bisa menghubungi Sakaintek untuk diselenggarakannya acara diskusi panel seperti ini. Jadi kami membuka kepada seluruh peneliti, dosen teknik informatika untuk berpartisipasi memberikan sumbangsi hasil penelitiannya yang menjadi narasumber atau dipublikasikan di Sakaintek seperti kegiatan diskusi panel ini, yang nantinya hasil daripada penelitian dosen-dosen itu akan kami publish di jurnal string untuk MKOM, ILKOM, dan jurnal SAP untuk pendidikan. Dan itu nanti akan dari Sakaintek mengcover biaya publishnya. Ya. Nah, akhir kata kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat keterbatasan. Semoga diskusi panel ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diskusi panel ini saya akan dimulai. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Alamsyah selaku Ketua Panitia Diskusi Panel pada kali hari ini. Dan memasuki acara inti pada kali ini yang berbahagia, pada
Sesi penyampaian materi dari pemateri yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rasulullah SSI MKM. Sebelum kita memulai sesi utama ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber. Ya, beliau adalah di sini Muhammad Nur Saifullah SSI MKOM, lahir di Cirebon, di mana pada tahun 1979. Di sini beliau sudah menyelesaikan beberapa pendidikan dari SDN di Galunggung 2 Cirebon, kemudian magister di Sinik RSA, kemudian beliau juga aktif mengikuti beberapa training serta seminar, di mana salah satunya yaitu ada Linux Flexware Training atau Fisik Development di Bandung, kemudian ada IT Infrastructure Library di seminar pada di Bogor, kemudian mengikuti seminar Digital Security Seminar di Universitas Pamulang. Kemudian di sini ada beberapa keaktifan dari sisi beliau, yaitu sebagai asisten at Basic Physics Laboratory TPB ITB Bandung. Kemudian pada tahun 2001 sebagai private teacher of junior and senior high school student di Bandung. Kemudian work experience beliau juga di sini ada beberapa. Yang pertama berkaitan di tahun 2004 sampai 2007 di PT Quatronics Bandung, kemudian di 2007 sampai 2010 di PT Intralink Jakarta, kemudian sampai sekarang masih di PT Empress Indonesia Jakarta, kemudian beliau juga sebagai developer of L2G Resaling Monitoring. Nah, berikut CV yang saya sudah informasikan kepada pemateri pertama kita hari ini. Kepada Bapak Nur Saifullah, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Ini saya izin share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah tampil, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan penelitian saya mengenai kendali paparan UVB berbasis Arduino. Jadi sudah full screen ya, Pak? Oh, sudah ya. Oke, jadi UVB itu adalah sebetulnya bagian dari spektrum sinar UV dari spektrum cahaya ya. Dan disebut ultraviolet karena memang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Yang diantaranya ada infrared dan ultraviolet itu kan di luar jangkauan pandangan manusia, tapi masih berupa gelombang cahaya. Dan ultraviolet ini dibagi menjadi 3, UVA, UVB, dan UVC ya, di mana masing-masing itu berdasarkan panjang gelombangnya, di mana UVC itu panjang gelombangnya paling kecil ya, berarti frekuensinya paling tinggi, kemudian UVB itu di tengah-tengah, kemudian UVA itu yang panjang gelombangnya paling panjang. Nah, kemudian masing-masing sinar UV ini memiliki pengaruh ya atau dampak. Di sini saya khususkan secara biologis ya, karena di sini aplikasinya pada bidang biologi ya, di mana UVA itu memiliki energi yang paling rendah ya di antara UV yang lain, dan dia memiliki sumber alami dari matahari ya, juga bisa dari lampu UV. Nah, ini sifatnya di atmosfer dapat diserap sebagian kecil ya, kemudian juga untuk sifat biologisnya dia dapat menimbulkan kerusakan tidak langsung pada sel ya, dengan memproduksi suatu radikal bebas. Nah, kemudian dibandingkan dengan UVB,
Ini dia memiliki panjang gelombang antara 280 hingga 320 yang dihasilkan juga oleh matahari dan juga bisa oleh lampu UV. Ini juga sebagian diserap di atmosfer dan dia pada sel dia dapat melakukan dapat mengakibatkan kerusakan DNA secara langsung ya dengan apa adanya CPD. CPD ini DNA-nya menjadi bengkok ya, dan beberapa 64 pp ini artinya atom karbon ke-6 dan ke-4 ini terjadi kerusakan ya. Dan kemudian juga bisa mengakibatkan mutasi, sunburn, dan apoptosis. Nah, di sini UVB ini banyak digunakan sebagai sumber eksperimen untuk kerusakan DNA, kanker, dan fototerapi. Kemudian UVC ya yang paling tinggi energinya ini disebut dari matahari juga, tapi di sini peran dari lapisan ozon ya. Lapisan ozon ini dapat menahan atau menyerap hampir sebagian besar atau seluruh dari UVC sehingga dia tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, kemudian eh, dengan sumber buatan seperti lampu UVC ini juga banyak dibuat ya, karena dengan UVC ini bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi ya, karena dia pengaruhnya kepada sel itu sangat sangat kuat, yaitu kerusakan DNA secara langsung. Nah, ini banyak digunakan untuk germisida ya, untuk sterilisasi ya. Nah, kemudian dalam konteks UVB chamber atau paparan UVB ini ada dua pengertian ya. Baik, yang pertama secara laboratorium, jadi dia tujuannya untuk fiksasi DNA atau RNA dan sterilisasi alat atau sampel. Kemudian juga ukurannya kecil ya atau portable, dan ini digunakan untuk penelitian. Sedangkan untuk medis ya, jadi ada juga UVB chamber itu digunakan untuk medis ya, untuk perawatan. Nah, ini ukurannya otomatis lebih besar ya, bisa untuk manusia. Dan ini penggunaannya misalkan di klinik atau di rumah sakit ya. Dan di sini saya fokus di UVB chamber untuk digunakan di laboratorium. Nah, setupnya seperti ini ya Bapak Ibu. Eh, ada sampel, sampelnya itu dipasang apa disimpan di suatu istilahnya ini apa plat ya, well plat. Jadi nanti ada well plat, itu ada beberapa sumur atau kolomnya yang diisi sampelnya di dalamnya. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah tertutup, kemudian disinari dengan sinar UVB. Nah, penyinaran ini dalam dunia biologi dia eh, dikenal dengan istilah dosis penyinaran, yaitu berapa energi yang diterima ya atau diserap oleh si sampel ini ya. Dan energi ini ya, dosis ini sebanding dengan energi lampu yang dikeluarkan, terus dikalikan dengan eh, jumlah waktu pemaparan. Nah, kemudian desain yang titik beratkan yaitu dia harus bersifat portable, mudah digunakan. Kemudian dalam penggunaannya sampel dalam wadah kultur ya, kemudian dalam operasionalnya tinggal memasukkan dosis yang akan digunakan ya. Nah, kemudian juga secara teknis nanti desainnya itu menggunakan sumber listrik PLN dan kemudian menggunakan sumber UV-nya sendiri dari LED UVB ya, LED UVB yang spesifik di panjang gelombang 310 nanometer. Nah, ini masih dalam rentang UVB tadi. Nah, kemudian untuk kendalinya sendiri ya, yang menjadi bahasan utama itu akan menggunakan Arduino Nano. Dan untuk penggunaannya nanti menggunakan antarmuka tombol dan tampilan LCD ya, agar bisa mudah digunakan oleh usernya. Nah, kemudian desain untuk diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi otaknya itu adalah Arduino ya, kemudian yang terhubung dengan perangkat-perangkat LCD ya untuk nanti konfigurasi, dan eh, tombol untuk konfigurasi, dan LCD untuk menampilkan menunya. Kemudian juga ada relay yang akan mengendalikan driver LED. Nah, driver LED ini akan menghidupkan lampu UVB ini. Kemudian juga ada buzzer ya untuk penanda misalkan penggunaannya sudah selesai. Nah, kemudian sebelumnya saya perkenalkan dulu, Arduino ini adalah sebuah platform open source ya, terdiri atas
papan microcontroller ya. Nah, ini biasanya menggunakan untuk Arduino sendiri dia menggunakan seri ATmega ya dari Atmel. Kemudian juga memiliki software IDE ya untuk pemrogramannya. Dan ini banyak digunakan secara luas ya karena praktisan dan banyak dukungannya ya. Dengan open source ini banyak sekali para developer yang menambahkan library-library dari perangkat-perangkat yang mendukung sehingga sangat memudahkan bagi para developer untuk mengembangkan suatu alat atau suatu apa istilahnya untuk mengembangkan proyeknya seperti itu ya. Nah, kemudian juga platform Arduino ini banyak diikuti oleh produsen-produsen microcontroller yang lainnya. Jadi produsennya itu dia juga akhirnya bisa kompatibel dengan Arduino IDE gitu. Ini Arduino yang saya gunakan dari Arduino tipe Uno ya. Jadi Arduino ada beberapa tipe yang memiliki spesifikasi kontrol yang berbeda. Nah, ini yang saya gunakan Arduino Uno ya. Ini yang tergolong yang paling kecil ya. Dia menggunakan prosesornya atau kontrolernya ini ATmega 328P. Dan dia ini memiliki beberapa port input output untuk berkomunikasi dengan perangkat digital lainnya. Kemudian juga ini tegangan kerja Arduino ini sebetulnya dia di 5 volt, tapi dia di sini dilengkapi dengan regulator sehingga dia bisa menerima tegangan dari 7 sampai 12 volt ya, atau maksimalnya 20 volt ya. Jadi ini nanti yang digunakan dalam pengembangan alat ini. Nah, kemudian yang penting juga yaitu pemilihan sumber UVB ini saya gunakan eh, LED ya. LED ini sebetulnya dia adalah semikonduktor yang bisa menghasilkan cahaya ya. Jadi berbeda dengan sumber cahaya lampu pijar atau lampu tabung ya. LED ini dia adalah semikonduktor. Jadi panjang gelombang yang dipancarkan itu tergantung dari materi yang digunakan. Nah, di sini dia memiliki output di sini wavelength ya. Ini dari 306 sampai 310. Jadi dia itu outputnya sangat tajam ya. Jadi sebagian besar outputnya difokuskan di UVB ini ya. Dan di sini dia menggunakan tegangan 5 volt sampai 6 volt dengan arus 100 mA. Nah, ini adalah spektrum dari lampu LED tadi ya. Ini kalau kita bandingkan dengan spektrum lampu-lampu cahaya yang biasa itu kan dia sangat lebar ya. Misalkan dari cahaya merah sampai biru ada semua ininya spektrumnya. Sementara UV LED ini dia spektrumnya sangat sangat sempit ya. Atau kadang juga disebut narrow UV beam. Jadi gelombangnya sangat sempit. Dan ini sangat efektif ya. Artinya energinya semua difokuskan di panjang gelombang ini. Nah, kemudian dari lampu-lampu yang tadi ini disusun ya menjadi beberapa lampu sehingga membentuk satu array agar dia bisa menghasilkan kekuatan yang lebih ya. Nah, di sini digunakan konfigurasi 6 seri 4 paralel ya sehingga dengan digunakannya 6 seri sehingga tegangan kerjanya menjadi 6 kali ya dari 5 menjadi 30 volt dan arus yang 100 mA karena kita paralel 4 menjadi kebutuhannya menjadi 400 mA. Nah, ini secara fisik fotonya seperti ini Bapak Ibu. Saya susun di atas sebuah heatsink aluminium ya. Jadi 6 di seri, kemudian nanti yang 4-nya ini di paralel ya. Nah, dengan konfigurasi seperti ini dia dapat menghasilkan irradiance atau pancaran UVB-nya pada 0,2 miliwatt per sentimeter eh, persegi. Nah, kemudian juga nanti dalam penggunaannya itu eh, tadi ya saya sampaikan di penggunanya dalam operator akan memasukkan dosis. Nah, dosis itu adalah UV irradiance power dikalikan lamanya waktu yang digunakan ya. Jadi lamanya waktu paparan. Nah, kemudian lampu UV tadi harus diberi arus dan tegangan yang sesuai ya agar tidak terjadi kerusakan Bapak Ibu. Jadi LED itu cara pemberian tegangannya spesifik. Nah, di sini saya gunakan driver LED yang adjustable di sini ya. Dia bisa diatur antara arus dan tegangannya sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan dari LED tadi ya.
Nah, kemudian untuk interface untuk antar muka pengguna, di sini saya gunakan LCD display berukuran atau resolusi 2 kali 16 karakter ya. Jadi ada 2 karakter, ada 16 kolom dan 2 baris karakter ya. Nah, kemudian relay. Nah, relay ini digunakan untuk menghidupkan tadi ya, untuk menghidupkan lampu LED tadi. Jadi untuk menghubungkan antara Arduino dengan lampu LED itu melalui sebuah relay ya. Karena output Arduino juga sangat lemah, jadi di sini saya tambahkan sebuah transistor ya untuk menguatkan arus agar bisa menghidupkan relay. Nah, dari relay nanti dia besok bisa memberi supply ke eh, lampu LED-nya ya, Bapak Ibu. Jadi istilahnya lampu LED tadi dikendalikan oleh Arduino dengan perantaraan relay ini. Nah, kemudian untuk interface untuk konfigurasinya menggunakan tombol-tombol seperti ini ya, Bapak Ibu. Tombol push on ya. Nah, di sini ada sebelah kanan itu adalah koneksinya ya. Dikoneksikan langsung ke digital I/O dari pin-pin Arduino ya. Ini ada beberapa cara dalam menghubungkan push button ini ya. Nah, di sini saya menghubungkan dengan resistor ke 5 volt ya. Artinya nanti begitu ditekan dia akan drop ke 0 volt. Nah, disitulah cara membaca nilai-nilai dari eh, tombol di sini ya. Nah, kemudian juga buzzer. Nah, ini digunakan sebagai informasi audio ya, sebagai penanda. Jadi ketika alatnya sudah sedang digunakan, kemudian sudah selesai akan ada tanda bip ya dari buzzer sehingga bisa segera diketahui. Nah, kemudian yang saya desain alatnya nanti berukuran seperti ini Bapak Ibu ya, lebar 35 cm, tingginya 25 ini, dan kedalamannya 25 juga ya. Nanti ini yang lampu tadi dipasang di tengah ini Bapak Ibu, di sekat lubang ini ya, lampu dipasang di situ, kemudian semua komponen elektronik ada di atas. Nah, nanti untuk sampel ada di bawah. Nah, ini bawah ini bisa dibuka, ini ada engsel, ini bisa dibuka tutup ya untuk penempatan sampelnya. Nah, kemudian flow chartnya seperti ini ya, kurang lebih. Pada saat menyala dia akan masuk mode standby. Kemudian kita bisa langsung menyalakan atau kita memasukkan dosisnya dulu ya. Nah, setelah pada saat dinyalakan kita bisa bisa melakukan pause ya, atau jeda. Nah, kemudian juga bisa di resume atau di stop untuk kembali ke mode standby. Nah, jika diteruskan maka pada saat waktunya habis dia akan membunyikan buzzer dan masuk ke mode standby. Dan ini flowchart ya yang saya gunakan ya dalam pembuatan program. Jadi pada saat dimulai menyalakan dia akan melakukan inisiasi ya, kemudian menguat nilai dari EEPROM ya jika sudah di setting sebelumnya, kemudian akan ditampilkan di LCD dan masuk ke mode standby. Nah, di sini nanti ada 2 pilihan, bisa untuk konfigur dosis atau untuk langsung aktivasi. Kalau kita pencet on aktivasi dia akan menghitung waktu ya, kemudian dia akan mereset timer dan menampilkan waktu di LCD dan lampunya menyala ya. Nah, pada saat mode seperti ini kita bisa melakukan misalkan pembatalan atau pause ya. Kalau untuk pause ditekan maka akan terjadi mode jeda, di mana pada mode jeda lampunya akan mati sementara dan timer akan berhenti. Apabila mode jeda dilanjutkan dia akan kembali ke mode running hingga waktunya selesai ya. Pada satu habis dia akan mematikan lampu dan buzzer akan eh, hidup beberapa detik, kemudian akan kembali ke mode standby. Tetapi misalkan di sini apabila dalam mode jeda ini kita tekan lagi tombolnya dalam waktu yang lama, dia akan masuk ke mode stop ya, langsung berhenti dia. Kemudian UV-nya langsung off, nanti timernya akan reset dan LCD-nya akan menampilkan off dan dia akan kembali ke mode standby. Nah, untuk mode pilihan sendiri kalau kita masuk ke mode untuk konfigurasi kita masuk ke mode select. Di situ kita bisa ubah nilai dosisnya ya. Kemudian kembali ke mode standby. Nah, ini saya tampilkan sebagian dari codingnya, sebagian kecil ya. Di sini ada dan nanti menggunakan library untuk berkomunikasi dengan LCD dan EEPROM ya, untuk tadi menyimpan nilai dosis supaya tidak hilang. Nah, di sini ada yang pertama ini RSEN, ini adalah pin-pin yang digunakan untuk LCD ya. Di sini LCD kita
gunakan dengan konfigurasi 4 bit. Dan kemudian ini cara pemanggilan untuk fungsi-fungsi nanti LCD. Nah, di sini ada A1, A2, A3, A4. Ini adalah port atau pin yang digunakan untuk dihubungkan ke tombol-tombol tadi Pusbatan ya. Untuk ini start stop, ini untuk naikkan nilai, terus menurunkan nilai dan set ini untuk set. Nah, kemudian untuk buzzer ada di pin 12 dari Arduino, sementara relay dihubungkan dengan pin A5. Nah, kemudian juga ada beberapa string dan variabel yang akan digunakan dalam pemrograman ya. Yang akan nanti di sini adalah angka-angka yang akan ditampilkan di LCD display, dan kemudian juga ini ada variabel-variabel waktu ya, dari mulai detik, menit, dan jam ya, yang akan ditampilkan juga di LCD. Nah, kemudian juga ada variabel nanti time exposure yang akan dihitung oleh Arduino Arduino ini. Nah, kemudian setelah selesai kita coba compile sehingga tidak terjadi kesalahan, kemudian kita upload ya. Nah, ini keterangan pada saat selesai compile dia menyatakan bahwa programnya itu ukurannya 8186 byte ya, atau sekitar 25% dari kapasitas maksimum dari Arduino Uno nih ya, yang hanya 32 kilobyte ya. Dan ini adalah penggunaan dari memorinya. Nah, kemudian ini hasil akhirnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kotak tadi ini saya gunakan akrilik ya. Akrilik tadi ukurannya seperti tadi. Kemudian ini tombol-tombolnya, dan ini nanti display LCD-nya. Ini ada tombol power ya. Nah, jadi pada saat dinyalakan dia akan masuk mode standby. Nah, di situ kita bisa melakukan setting dosis, atau kita bisa juga langsung menghidupkan alatnya. Nanti sampelnya ditaruh di bawah ini Bu ya. Bapak Ibu, nanti sampelnya ditaruh di bawah sini. Ada pintunya, sampelnya taruh di bawah. Ini kebetulan saya ada ini operasionalnya seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Tinggal nanti masukkan sampel, tekan tombol power, kemudian kita set dosis atau kita langsung tekan tombol start. Setelah itu nanti UV akan menyala sampai selesai, dan dia akan menghasilkan suara pada saat selesai. Nah, untuk pengaturan dosis seperti ini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, akan dosis misalkan segini. Nah, ini ada kursor di bawahnya. Di mana yang ada kursor ini kita bisa lakukan konfigurasi, kita naikkan atau kita turunkan ya. Terus kita tekan tombol select, terus dia akan bergeser. Jadi kita melakukan setting dosis ini per bit di sini ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya coba tampilkan video demonya sekilas. Nah, ini kita nyalakan. Nah, ini menu awal. Dia masuk mode start atau untuk set ya. Nah, ini kita mode setting, kita bisa langsung melakukan editing dosis ya per bit. Nah, kalau sudah selesai dia akan masuk mode standby. Kita tekan start, dia akan melakukan perhitungan dan lampu akan menyala. Nah, jika kita saatnya sudah selesai, dia akan membunyikan beep alarm. Baik, seperti itu paparannya. Terima kasih pada Bapak Ibu dosen dan panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dari pemateri pertama. Luar biasa tadi kita dijelaskan sama Pak Nurus gimana tadi dari awal konfigurasi penggunaan Arduino sampai tadi pada proses pendemoan juga sudah terlihat jelas hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Nurus atas pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya kita langsung masuk ke pemaparan materi yang kedua. Izin kepada Bapak Ibu yang sekiranya mempersiapkan pertanyaan, sesi tanya jawab akan kita laksanakan pada sesi setelah pemateri yang kedua. Dimohon mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti boleh langsung raise hand ataupun boleh melalui kolom chat pada Zoom ini. Dan langsung saja saya persilakan kepada pemateri kedua Bapak Arya Jaya MPOM. Kami persilakan. Ini kepada moderator, izin menyampaikan paparan materinya.
Sudah terlihat? Sudah Pak Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua dengan judul model prediksi harga Bitcoin menggunakan algoritma SBGRU dan SBLSTM. Nah, adapun yang menjadi masalah penelitian pada penelitian saya ini, yang pertama itu adalah jumlah investor di Indonesia. Itu sebanyak 21,10 juta orang. Itu 21,10 itu dalam arti orang yang bertransaksi gitu menggunakan platform Bitcoin di Indonesia sebanyak itu. Dan sumbernya dari OJK tahun 2024. Sedangkan total transaksi di Indonesia yang menggunakan Bitcoin itu sejumlah 556,53 triliun. Masih sama sumbernya dari OJK 2024. Sedangkan untuk harga Bitcoin-nya itu sendiri ya itu fluktuatif. Fluktuatif itu dalam artian harga yang naik turun dengan kisaran volatilitasnya itu berkisar di antara 39,90% sampai 79,24% gitu. Nah, ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena nilai Bitcoin itu tidak pasti, ya. Nilai Bitcoin itu tidak pasti, sedangkan banyak orang yang menggunakan Bitcoin ini dalam proses transaksi. Nah, oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan itu adalah bisa kita membuat suatu model prediksi harga Bitcoin untuk mengurangi resiko saat melakukan investasi ataupun transaksi menggunakan Bitcoin ini, gitu. Nah, dari hasil penelitian kami ini, beberapa literatur yang sudah kami baca, untuk literatur yang kami baca itu lebih ke arah bagaimana cara membuat model prediksi Bitcoin dengan menerapkan hyperparameter tuning. Gitu. Nah, hyperparameter tuning ini artinya apa? Artinya kita ingin menyetel bagaimana kombinasi-kombinasi parameter terbaik untuk membuat model prediksinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apapun itu algoritmanya dari turunan neural network, baik itu ANN, RNN, LSTM, dan GRU, itu membutuhkan parameter tuning. Nah, di sini beberapa saja yang saya sebutkan, itu seperti dari Das et al. 2024, data penelitiannya itu menggunakan cryptocurrency dan stock price dengan periode waktu 2014 sampai 2023. Ya. Nah, parameter tuningnya itu yang digunakan adalah number of hidden layer, number of nodes, activation function, optimizer, bed size, epoch, dan time window. Adapun algoritmanya, ya, dia mengusulkan sendiri. Dia mengusulkan pembuatan algoritma tersendiri dengan nama AE LSTM dan AE GRU. LSTM dan AE GRU itu disebut sebagai autoencoder LSTM dan autoencoder GRU. Berikutnya yang kedua dari Ismanto dan Fitriani 2023, data penelitian itu stock price periode waktu 2012 sampai 2020. Hyperparameternya yang digunakan adalah number of hidden, dropout, optimizer, learning rate, bed size, dan epoch. Nah, sekilas dari beberapa literatur sejenis ini, ya, hyperparameter tuning yang digunakan itu berbeda-beda, gitu. Hypertuning yang digunakan berbeda-beda karena memang sifat dari penggunaan hyperparameter tuning ini tidak ada yang pasti, gitu. Tidak ada yang pasti itu dalam artian dengan algoritma yang sama, dengan data set yang sama, kita diperkenankan atau kita diperbolehkan menyetel parameter sesuai dengan kebutuhan, gitu.
Nah, selanjutnya untuk tahapan penelitian yang saya gunakan itu seperti pada gambar berikut, ya. Yang pertama itu saya melakukan tahap pengumpulan data, ya. Yang kedua itu eksplorasi data dan analisis, analisis deret waktu, proses data, pembagian data. Lalu pada saat pembagian data ini, saya akan membagi datanya menjadi dua. Yang pertama itu data latih dan data uji. Gitu. Pada saat data latih, ya, data latih ini digunakan untuk membuat model prediksi. Nah, pembuatan model prediksi ini saya menggunakan dua metode, yaitu SBLSTM dan SBGRU. Dan sama seperti penelitian yang sebelumnya, yang di gitu, layaknya penelitiannya Das et al. 2024. Di sini saya coba mengimprove metode dari LSTM, ya. Kan kalau metode LSTM sendiri itu kan paper pertamanya tahun 97 dari Ciduber. Dan sedangkan paper pertamanya dari GRU itu dari Chow et al. 2014. Nah, tapi di sini saya base model LSTM-nya mengikuti papernya dari Ciduber tahun 97. Dan untuk base modelnya GRU itu mengikuti kaidahnya dari Chow et al. 2014. Tapi di sini saya mencoba menambahkan stacked bidireksional, gitu. Dan apakah stacked bidireksional ini bisa meningkatkan akurasi, gitu? Bisa meningkatkan akurasi, bisa meningkatkan performa, gitu. Dan kemudian saya coba nanti membandingkan hasil antara LSTM dengan GRU. Ada perbedaan secara nyata format LSTM dan GRU, baik dari sisi akurasinya, baik dari sisi kemampuan model mengikuti pola volatilitas, dan yang terakhir baik dari sisi penggunaan waktu komputasinya. Nah, setelah didapatkan hasilnya, lalu dievaluasi model. Nah, di evaluasi model ini saya akan menggunakan pendekatan statistik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuktikan secara pasti, ilmiah dan empiris, apakah metode LSTM ini jauh lebih bagus daripada GRU, atau sebaliknya, GRU yang lebih baik, atau tidak ada perbedaan, gitu. Artinya kedua-duanya ya sama-sama baik, gitu. Nah, untuk lebih detailnya, tahapan penelitiannya seperti ini. Pengumpulan datanya itu menggunakan data Bitcoin dengan periode waktu 1 Januari 2015 sampai 30 April 2024. Sumbernya itu dari Yahoo Finance, gitu. Nah, untuk eksplorasi datanya, di sini saya menggunakan 4 cara. Yang pertama itu visualisasi volatilitas, visualisasi deret waktu, visualisasi box plot, dan visualisasi histogram. Terus untuk analisis deret waktu, saya menggunakan pendekatan statistik. Yang pertama itu menggunakan uji Philip-Perron, yang kedua menggunakan uji augmented Dickey-Fuller, dan yang ketiga menggunakan Durbin Watson. Berikutnya, proses data. Di sini saya menggunakan normalisasi min-max scalar untuk merubah rentang nilai menjadi 0 sampai 1, terus menggunakan supervised learning time series. Yang berikutnya, pembagian data, saya menggunakan metode split validasi dengan persentase data latih sebesar 80% dan data uji sebanyak 20%. Berikutnya, pada saat pembuatan model prediksi Bitcoin, yang pertama dilakukan itu adalah inisialisasi parameter. Berikutnya, pembuatan model LSTM, SBLSTM, dan pembuatan model SBGRU. Nah, untuk evaluasi model, ya, di sini untuk membuktikan bahwasannya apakah terjadi perbedaan secara nyata, ya, tentang perbedaan performance-nya, ya.
Di sini untuk tolak ukur keberhasilan modelnya, saya menggunakan koefisien variabel, mean absolute percentage error, dan waktu komputasi. Sedangkan untuk pembuktian secara statistik empirisnya, saya menggunakan uji Shapiro-Wilk dan uji Anderson-Darling dan uji T independen. Gitu. Nah, berikutnya hasil penelitian ini yang pertama itu tahapan pengumpulan data. Gitu. Nah, di sini saya telah berhasil mengunduh data Bitcoin dari Yahoo Finance. Kemudian saya visualisasikan data tersebut menggunakan Matplotlib. Hasilnya seperti ini dalam bentuk visualisasi time series, di mana terlihat bahwa data yang saya unduh itu dari 2015 sampai 2024 dengan kolomnya itu pertama date, open, high, low, close, atau kalau di beberapa literatur itu disebutnya sebagai data OHLC. Gitu. Dan di sini terlihat bahwasanya harga Bitcoin itu cenderung naik turun, gitu. Dan pada saat pembuatan penelitian saya ini, yang saya tulis kodenya itu di tahun 2024, itu harga Bitcoin itu sedang tinggi-tingginya. Tapi pada April 2024 itu harganya tiba-tiba anjlok gitu. Nah, di sini pada saat saya pembuatan itu dari yang tadinya tinggi sekali, lebih dari 70.000 US dollar, tiba-tiba anjlok ke kurang dari 60.000 US dollar. Nah, berikutnya hasil penelitian saya berupa hasil eksplorasi data analisis. Eksplorasi data analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik dari sifat datanya. Hal ini penting, kenapa? Karena untuk melakukan pemilihan metode, ya, untuk memilih pendekatan terbaik, apakah itu menggunakan metode statistik atau menggunakan neural network atau pendekatan yang lainnya, itu berbasis eksplorasi. Ada kesesuaian antara karakteristik data dengan metodenya. Nah, yang pertama itu yang seperti dimention di latar belakang itu adalah volatilitas harga Bitcoin yang cenderung naik turun. Dan ini sangat berisiko apabila kita ingin melakukan investasi Bitcoin. Dan yang kedua itu adalah visualisasi box plot. Gitu. Nah, dari hasil visualisasi box plot terlihat bahwa data Bitcoin ini memiliki pencilan, gitu. Dan terlihat bahwa harga Bitcoin yang dikatakan sebagai data yang aman, data yang pasti, dan data itu berkerumun, itu di antara kurang dari 30.000 US dollar. Satu Bitcoin kurang dari 30.000 US dollar. Tetapi masih dalam, ketika lebih dari 30.000 sampai 65.000 itu masih di dalam batas aman. Tapi sedangkan di atas 65.000 gitu, itu sudah dikatakan sebagai pencilan. Tetapi berikutnya hasil visualisasi deret waktu agak sedikit berbeda nih antara visualisasi box plot dengan visualisasi deret waktu. Nah, di box plotnya itu kan disebutkan bahwa ketika di atas 65.000 itu disebut sebagai pencilan. Tetapi pada kenyataannya visualisasi deret waktu yang ini itu ada beberapa kondisi di mana harga Bitcoin ini menyentuh lebih dari 65.000 gitu. Dan itu terjadi di tahun di awal tahun 2021, di penghujung akhir tahun 2021, dan di awal tahun 2020. Paling tidak ada 3 fase terjadinya pencilan di dataset ini. Dan yang terakhir, visualisasi histogram untuk melihat apakah sebaran data dari Bitcoin ini mengikuti kaidah normal atau tidak. Gitu. Nah, di sini terlihat bahwa data cenderung tidak normal. Kenapa? Karena bell curve-nya itu tidak seimbang. Bell curve-nya itu tidak tepat berada
tidak tepat berada di tengah. Bell curve-nya itu condong ke kiri, artinya apa? Artinya data tersebut nilai kecilnya terlalu banyak, sedangkan nilai besarnya itu kurang gitu. Sehingga nilai kecilnya ini menjadi nilai pencilan gitu. Nah, dari hasil eksplorasi data ini kita dapatkan kesimpulan bahwa pertama, volatilitasnya itu tinggi, sekitar 40-80%. Sifat Bitcoin atau sifat time series-nya itu didominasi oleh tren dan siklus. Datanya memiliki pencilan, data tidak terdistribusi normal. Nah, oleh karena itu, teknik prediksi yang digunakan itu lebih cocok menggunakan pendekatan neural network. Nah, berikutnya, di sini saya ingin mengecek sifat-sifat berikutnya dengan cara pengecekan stasionaritas gitu. Karena seperti yang kita ketahui, kalau pendekatan berbasis statistik, itu asumsi yang pertama itu datanya harus stasioner. Sedangkan based on-nya neural network, itu data tidak harus stasioner. Dan di sini untuk pengecekan stasionaritas, saya menggunakan metode augmented Dickey-Fuller dan menggunakan Philip-Perron. Nah, adapun interpretasi augmented Dickey-Fuller dan Philip-Perron itu seperti ini. Kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05, artinya p-value-nya itu lebih dari 5%, artinya datanya tidak stasioner. Sedangkan p-value-nya itu kurang dari 5%, disebut sebagai data stasioner. Dan di sini terlihat bahwa p-value dari ADF itu adalah 0,2033. Sedangkan p-value dari Philip-Perron itu 0,3949. Nah, dari hasil tersebut diketahui bahwa data Bitcoin ini bersifat tidak stasioner. Dan hal ini menyatakan bahwa kata neural network itu lebih baik dan bisa digunakan. Berikutnya, hasil praproses data. Nah, seperti yang terlihat, gambar di sebelah kiri itu sebelum praproses dan di sebelah kanan setelah praproses. Nah, gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan bahwa harga Bitcoin itu dari tanggal 2015 itu kurang dari 500 dolar sekian lah. Dan di 2024 itu lebih dari 70.000. Artinya data Bitcoin ini ada nilai yang terlalu besar, ada nilai yang terlalu kecil. Dan ini akan bahaya. Kenapa? Karena ketika data tersebut dimasukkan ke dalam model prediksi, dikhawatirkan nilai yang besar akan mendominasi nilai yang kecil, gitu. Sehingga dilakukan proses normalisasi untuk merubah rentang nilai dari 0 sampai 70.000 menjadi 0 sampai 1. Walaupun terjadi perubahan rentang nilai, tetapi hasil visualisasinya, karakteristik datanya itu sama sebelum dan sesudah proses normalisasi. Nah, ini datanya. Sebagai contoh, ketika harganya itu 320,44 dolar, maka hasil dari normalisasinya itu adalah 0,00197. Begitu juga seterusnya. Datanya dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Berikutnya, hasil praproses yang kedua itu adalah karena ini sifatnya time series, artinya datanya itu perlu dilakukan pelabelan, gitu. Saya melakukan supervised learning time series. Artinya apa? Artinya kita memberitahu kepada model pada saat proses training bahwasannya urutan datanya itu seperti ini loh. Kenapa? Karena ketika prediksi time series, urutan data itu penting, gitu.
Dan panjangnya waktu itu juga mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Nah, di sini saya membuat supervised learning sebanyak 60 langkah. Artinya, data yang akan diprediksi di hari ini, itu model dapat melihat sebanyak 60 langkah ke belakang. Dan setelah bisa melihat 60 langkah ke belakang, saya pun memberitahu kepada model bahwasannya ketika inputan X, maka hasilnya itu Y gitu. Nah, hasil dari visualisasi time series seperti pada tabel berikut gitu. Nah, di sini kan terlihat bahwasannya urutannya itu sudah terurut gitu datanya. Nah, berikutnya pembagian data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendekatan dengan neural network baik itu menggunakan LSTM dan maupun GRU gitu paling tidak data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu training untuk melatih model ya. Pada saat pelatihan itu saya menerapkan supervised time series dengan persentase data latih sebanyak 80%. Dan yang kedua, testing, pengujian. Apakah model yang saya buat itu bagus atau tidak? Dengan persentase data uji atau testing sebanyak 20%. Hasilnya seperti berikut. Berikutnya, pada saat pembuatan model prediksi Bitcoin. Nah, pembuatan model prediksi Bitcoin seperti pada tabel berikut. Yang pertama itu desain modelnya. Nah, desain modelnya ini saya menggunakan arsitektur dengan satu input layer, ya, dua hidden layer, satu dropout layer, dan satu input layer. Nah, di sini yang mau saya highlight itu adalah penggunaan dua hidden layer yang seperti yang di bold gitu. Nah, dua hidden layer ini artinya apa? Artinya saya menumpuk dua neural network. Ya, yang pertama itu menggunakan dua LSTM dan di model berikutnya itu menggunakan dua GRU secara bersamaan. Dan berikutnya masing-masing dari hidden layer tersebut dilakukan bidireksional. Artinya data tersebut dapat melihat 60 langkah ke depan dan data tersebut dapat melihat 60 langkah ke belakang. Dan berikutnya itu penentuan parameter dalam pembuatan model LSTM dan GRU itu penting gitu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa parameter. Yang pertama itu optimizer, yang pertama dengan nilai Adam max dan RMS drop. Dropout-nya itu di set di 0,05, bed size-nya 8, 16, 24, dan 32, dan epoch-nya 25 dan 50. Dan di sini untuk model prediksi Bitcoin, baik itu LSTM dan GRU, semuanya di set sama, ya. Baik itu dari desain model dan parameternya, yang membedakan hanya algoritmanya. Dan ini saya sengaja buatnya seperti itu untuk benar-benar meminimalisir adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa. Jadi benar-benar hanya ditentukan dari apakah LSTM itu lebih bagus dari GRU atau sebaliknya. GRU lebih bagus daripada LSTM atau dua-duanya sama-sama bagus, seperti itu. Nah, berikutnya dari kombinasi parameter ini gitu itu akan menghasilkan sebanyak 48 model prediksi. Dan dari 48 model prediksi ini saya cari satu model terbaik di LSTM dan satu terbaik di GRU. Dan berikutnya pada saat pembuatan model terbaik akan diulang sebanyak 30 kali untuk melihat konsistensi modelnya. Kenapa? Karena pembuatan model LSTM dan GRU itu kan menggunakan library TensorFlow. Nah, library TensorFlow sendiri itu ada namanya
RNG, random generator, sehingga hasil prediksinya itu dia tidak presis sama gitu. Ada sedikit perbedaan sedikit-sedikit gitu. Nah, di sini saya mengulanginya sebanyak 30 kali untuk melihat konsistensi dari model tersebut gitu. Nah, berikutnya untuk potongan source code ya, model prediksinya itu seperti ini, menggunakan TensorFlow. Baik itu menggunakan model LSTM dan GRU, itu sebenarnya sama source code-nya, sama persis. Yang pembeda itu hanya pemanggilan fungsinya, gitu. Kalau di sini, di yang atas, saya memanggil fungsi LSTM, dan yang di bawah, saya memanggil fungsi GRU. Selebihnya sama, mulai dari input parameternya, mulai dari compilingnya, penentuan parameter tuningnya, dan epoch dan batch size-nya itu sama. Pembedanya hanya di pemanggilan LSTM dan GRU-nya. Nah, berikutnya, untuk tolak ukur keberhasilan metode ini, itu diukur menggunakan 3. Menggunakan MAPE, correlation error, dan komputasi waktu. Nah, di sini berdasarkan MAPE, mean absolute percentage error, gitu, diketahui bahwa ya, tidak semua model itu baik. Nah, dari 48 kombinasi ini tidak semua model itu baik. Ya. Model yang saya beri tanda hitam itu artinya hanya bagus untuk satu algoritma tertentu. Sedangkan yang saya beri tanda bintang merah, parameternya itu dapat bagus di kedua model. Nah, di sini sebenarnya yang lebih bagus itu adalah pada saat di epoch 50. Gitu. Nah, pada saat di epoch 50, parameternya yang terbaik itu adalah Adam, optimizer-nya itu Adam, batch size-nya itu 8, dan epoch-nya 50. Sedangkan untuk di GRU, terbaiknya itu adalah optimizer-nya Adam, gitu. Batch size-nya itu 24, dan epoch-nya 50. Itu parameter yang menghasilkan error MAPE kurang dari 0,03, artinya 3%. Nah, tapi di sini ada pola pola tersendiri gitu, temuan pola, yaitu ketika parameternya itu ada max gitu dengan batch size-nya 16 dan epoch-nya itu 50 maupun epoch-nya 25, itu dapat stabil, dapat bekerja di keempat visualisasi ini modelnya. Tapi sedangkan yang tanda hitam itu hanya baik di salah satu kotaknya saja, gitu. Nah, sedangkan ini adalah visualisasi komputasi waktunya. Nah, di sini terlihat bahwa satu, peningkatan epoch dari 25 ke 50 itu meningkatkan waktu komputasinya juga, gitu. Yang pertama itu. Dan yang kedua itu adalah perbedaan waktu komputasinya, gitu. Nah, di sini terlihat bahwa baik itu LSTM dan GRU memiliki waktu komputasi yang sama, gitu. Tapi kalau kita lihat di epoch ke-25, gitu, baik itu LSTM dan GRU, metode GRU itu cenderung lebih cepat, ya, cenderung lebih cepat daripada metode LSTM, gitu. Karena untuk LSTM itu dia lebih dari 200 detik, sedangkan GRU itu sekitar 190 sampai 200 detik, gitu. Bedanya tipis, gitu. Tapi masih dalam batas toleransi waktu. Dan berikutnya, ini hasil dari prediksi LSTM dengan model terbaiknya. Yang pertama, itu model LSTM, ya, dan GRU, kita lihat hasilnya pun sama-sama bagus sebenarnya. Karena errornya itu di
kisaran 0,2 sampai 0,3%. 0,02 sampai 0,03. 2% sampai 3%. Akan tetapi, ketika kita lihat visualisasi dari loss function-nya, dan ini terjadi pada saat proses training, itu terlihat jelas perbedaannya. Yang pertama, itu proses training menggunakan LSTM itu cenderung lebih stabil, gitu. Dia cenderung lebih stabil. Sedangkan GRU itu cenderung tidak stabil, gitu. Nah, LSTM hasilnya itu cenderung lebih lambat, sedangkan GRU hasilnya itu cenderung lebih cepat, gitu. Jadi artinya kedua model memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Tetapi secara output itu kurang lebih sama, menghasilkan error MAPE plus minus 2% sampai 3%. Dan di sini untuk evaluasi modelnya, ya, tadi model terbaik saya ulang sebanyak 30 kali untuk melihat konsistensi waktunya, gitu. Nah, di sini terlihat bahwa apa? Pada saat diulang sebanyak 30 kali, gitu, terlihat ada perbedaan secara nilai, ya, walaupun selisihnya 1%, gitu. Sebagai contoh, di error MAPE, gitu, nilai maksimalnya dari LSTM itu 0,35, sedangkan nilai maksimalnya dari GRU itu di angka 0,28, gitu. Itu kan selisihnya 0,7%, gitu. Tidak sampai di 1%. Tetapi walaupun selisihnya itu masih dalam batas toleransi, ketika dibuktikan secara empiris dengan pendekatan statistik, terlihat bahwa terjadi perbedaan secara nyata antara metode LSTM dan metode GRU. Karena p-value dari distribusi MAPE-nya itu adalah 0,000. Gitu. Sedangkan jika dilihat dari waktu komputasinya, ini terlihat jauh, gitu, ya. Kalau LSTM itu menghasilkan waktu sekitar lebih dari 210 sampai 215 detik, sedangkan di GRU itu sekitar 180 detik. Itu perbedaannya sekitar 75%-an, gitu. Dan di sini terlihat bahwa terjadi perbedaan juga secara nyata karena p-value-nya itu 0,00. Nah, hasil lebih detailnya itu seperti ini untuk evaluasi modelnya. Yang pertama itu tadi saya karena diulang sebanyak 30, gitu, ya. Maka baik itu menggunakan MAPE dan itu R, MAPE dan waktu, itu saya coba cek dulu normalitasnya. Apakah datanya itu normal atau tidak menggunakan Tapiro-Wheel, gitu. Nah, interpretasinya itu seperti ini. Kalau p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka datanya itu terdistribusi dengan normal. Nah, pada saat pembuktian forma dengan uji tes, interpretasinya kalau p-value-nya kurang dari 0,05, nolnya yang ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa p-value dari Sapir-Whorf itu 0,1851, sedangkan untuk yang SBGRU untuk MAPE-nya itu di angka 0,2042. Artinya apa? Secara MAPE itu dia data terdistribusi normal. Sedangkan untuk waktunya Sapir-Whorf itu untuk LSTM Sapir-Whorf itu 0,2764, sedangkan untuk waktunya itu 0,2895 dan juga terdistribusi normal. Sedangkan untuk t-testnya itu sama semuanya. P-value-nya 0,000. Artinya walaupun terjadi perbedaan,
selisih 1% dalam batas toleransi, tetapi secara fakta, secara statistik itu terjadi perbedaan secara signifikan, gitu. Dan kesimpulan dari penelitian ini, satu, kedua model yang dibuat itu menghasilkan error MAPE kurang dari 5%, gitu. Yang kedua, parameter tuning terbaik untuk SB-LSTM itu adalah optimizer Adam, batch size-nya 8, epochnya 50, sedangkan untuk model SBGRU, parameter terbaiknya itu adalah optimizer Adam, batch size-nya 24, dan epochnya 50. Tetapi untuk kombinasi parameter yang terbaik untuk kedua model, artinya dia stabil di kedua model, itu menggunakan optimizer Adam Max, batch size-nya 16, epochnya 50. Nah, temuan dari penelitian ini, yang pertama itu, LSTM itu memiliki keunggulan dari sisi training, artinya dia lebih stabil, karena tidak ada perbedaan secara nyata dari sisi loss function-nya pada saat training dan validasinya, tetapi waktu komputasinya lebih lambat, gitu. Sedangkan SBGRU, dia punya keunggulan di hasil kecepatannya. Namun, kecepatannya ini ya tidak terlalu signifikan, karena masih dalam batas toleransi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Masya Allah, tadi kita sudah diajak membahas mulai dari preprocessing data, kemudian dari cara olah data Bitcoin tersebut seperti apa, kemudian ada beberapa diagram-diagram juga yang sudah dijelaskan, terus ada proses testing dari data tersebut juga seperti apa, dan terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber di hari ini, mulai dari materi pertama oleh Pak Nurul Saifullah, kemudian Pak Arya Jaya Alamsyah, dan memasuki acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu diperkenankan untuk raise hand atau boleh langsung memberikan pertanyaan pada kolom chat di Zoom meeting hari ini. Dan untuk absensi juga sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengisi absensi juga. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau boleh di kolom chat. Tanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, saya mau bertanya kepada pemateri yang pertama ya, Pak Nurus Saifullah ya. Maaf bisa ditampilkan lagi Pak slide-nya dari awal judulnya. Baik Pak, sebentar. Ya, share lagi. Ya Pak. Ya, baik. Di situ ada judul ya. Judul apa tema ini ya? Kendali paparan UVB berbasis Arduino. Iya, Jadi iya. pertanyaan saya ini yang ada dua ya. Boleh ya tanya dua ya. Ya, silakan Pak. Pertama, apakah sudah ada penelitian atau riset yang berbasis Arduino pemanfaatan UVB untuk pembangkit tenaga listrik? Yang pertama. Yang kedua, itu kaitan yang pertama. Seandainya ada, bisakah UVB ini kan dalam bentuk energi nantinya kan? UVB ini berarti wujudnya anggaplah sebagai energi, berarti bisa disimpan. Gitu. Berarti disimpan berarti mungkin seandainya bisa berarti disimpan untuk di baterai misalnya. Saat ini kan berkembang kan teknologi kendaraan bermotor dengan model cas baterai. Ya, bagaimana bisa nggak dikaitkan dengan UVB itu? Jadi maksudnya tuh dengan memanfaatkan UVB tadi untuk
membangkitkan tenaga atau menyimpan listrik sehingga dipakai di kendaraan bermotor. Begitu Pak Nur Saifullah ya. Dua pertanyaan. Demikian, terima kasih Bu Opita. Baik, terima kasih Pak Aris. Boleh tolong langsung dijawab Pak. Ini silakan. Oke, baik, Pak. Ini sebenarnya saya kurang jelas pertanyaannya. Jadi, oke lah, coba saya sampaikan. Jadi, UVB ini kan sebetulnya salah satu dari cahaya, Pak ya. Berarti dia sama hanya sebagian dari komponen cahaya yang ada di dunia lah. Jadi cahaya itu kan dari mulai inframerah sampai UV sampai ke atasnya. Cuman yang bisa ditangkap oleh mata manusia itu kan disebut cahaya tampak gitu kan, yang dibatasi oleh itu tadi sekitar panjang gelombang yang warna merah sampai yang ungu lah. Nah, di atas yang ungu itu mata kita tidak bisa eh, menerima ya, tidak bisa mendeteksi adanya cahaya itu. Makanya disebut ultra. Kalau di atas disebutnya ultraviolet, kalau di bawah merah disebutnya inframerah. Seperti itu, Pak. Jadi UVB itu adalah jenis cahaya sebetulnya. Nah, kalau untuk pembangkitan listrik yang saya pahami itu dari sisi segi cahaya itu dia sifatnya seperti sel fotovoltaik ya, solar panel ya, atau solar cell ya. Nah, di mana solar cell ini dia kebalikan dari lampu LED ya. Kalau lampu LED kan dia diberi tegangan listrik, dia akan menghasilkan emisi cahaya ya, misalkan tergantung nanti dari jenis semiconductor yang dipakai ya. Nah, di sel fotovoltaik ini dia kebalikannya, dia ketika menerima cahaya, menerima sinar matahari, dia akan membangkitkan arus listrik seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan UVB digunakan untuk sebagai pembangkit listrik, ya mungkin harus memiliki sel fotovoltaik atau solar cell yang sensitif di tentang UVB ini mungkin, Pak ya. Tapi artinya mungkin itu Pak ya, ke sana artinya arah teknologinya bisa gitu kan. Ya, cuma kalau saat ini sih kan solar panel itu kan masih dia semaksimal mungkin bisa mengkonversi tenaga matahari ya. Ya, Tapi kalau solar untuk yang panel. khusus untuk UV, saya belum tahu Pak ya, apakah ada yang bisa untuk khusus UV ini ya, Oh ya, gitu. baik, 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 baik. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, UV sendiri ini kan tidak semua yang dipancarkan matahari ini apa sampai di permukaan bumi. Misalkan kayak Hmm, UVC itu kan dia kan berbahaya itu Pak ya. baik, Nah, baik. itu di situ alhamdulillah ada yang namanya ozon ya, di mana ozon ini dia menyerap semua level dari UVC ini Pak. Sehingga Hmm, di permukaan bumi ini aman dari UVC yang dari matahari gitu kan, karena dia ditahan oleh ozon. Nah, sedangkan manusia sendiri mencoba meng-create UVC ini secara artifisial dengan lampu ya, dengan ini karena bisa dimanfaatkan untuk proses desinfektan apa pembunuhan bakteri ya, sterilisasi lah seperti itu Pak. baik, 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 baik. Mungkin bisa Terus, lebih jelas Pak ya? ya baik, Ada gambaran ya? baik, ada gambaran. Berarti Iya. itu kaitan dengan kedua udah terjawab itu kan. Iya, itu satu satu bidang sebetulnya. Kalau sudah Iya, satu udah jelas ya iya, sama sih. baik, 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 Pak. Baik, terima kasih Pak Nurus. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Aris. Ya, baik, Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Nurus, dan kita lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Hoirunisa. Dan untuk narasumber yang pertama, pertanyaannya adalah kalau kita lihat sistem kendali paparan UVB berbasis Arduino ini, bagaimana sebenarnya sistem dapat menentukan kapan paparan UVB tersebut masuk ke dalam batas risiko, dan seberapa akurat keputusan itu saat diterapkan di dalam kondisi yang nyata. Dan untuk pertanyaan kepada narasumber kedua, dengan karakter harga Bitcoin yang kondisinya sangat naik turun, apa peran utama pendekatan SDI dalam membantu model GRU dan juga LSTM membaca pola yang sebelumnya sulit ditangkap oleh model pada model yang sifatnya prediksi biasa? Baik, eh, saya serahkan kepada para narasumber dari Pak Nurus terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan saya. Silahkan.
Baik, terima kasih pertanyaannya tadi mengenai masalah intinya di dosis ya. Jadi pada prinsipnya alat ini kan dia pertama dia menghasilkan sumber UVB yang konstan ya, tadi saya jelaskan dia sumbernya konstan. Tadi berapa sekitar 0,2 ya, 0,2 miliwatt per sentimeter persegi. Nah, sehingga pada saat penggunaannya itu tergantung dari kebutuhan yang dinyatakan dalam bentuk dosis, misalkan sekian milijoule ya. Nah, sehingga dari perhitungan sederhana seperti itu, Arduino ini akan melakukan perhitungan untuk dosis sekian milijoule diperlukan waktu seberapa lama. Nah, intinya seperti itu sebetulnya Bu ya. Nah, jadi ini sebetulnya yang digunakan oleh para peneliti lah istilahnya. Peneliti nanti dia akan eh, ingin menggunakan paparan energi itu seberapa besar energi yang akan digunakan. Nah, alat ini nanti akan otomatis menyediakan. Jadi dia tinggal memasukkan tadi di menu tadi sekian milijoule. Nah, kemudian alat ini akan eh, melakukan penyinaran sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dengan cara mengatur waktu itu ya. Nah, terkaitan dengan tadi masalah apa dampaknya, justru itu yang nanti diteliti oleh si peneliti. Jadi di peneliti ini justru dia nanti akan melakukan penelitian biasanya itu misalkan untuk suatu sel tertentu dia akan melakukan penelitian untuk paparan yang biasanya mungkin bertingkat ya. Misalkan untuk paparan sekian dalam dosis sekian. Nah, itu seperti itu. Jadi justru disinilah fungsinya alat ini untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan paparan sinar UVB pada pada sel gitu. Seperti itu, Bu. Jadi untuk dampaknya itu sendiri yang nanti akan diteliti oleh para peneliti di bidang mikrobiologi seperti itu. Jadi alat ini hanya dia membantu untuk memberikan paparan UVB yang diinginkan. Seperti itu mungkin bisa dipahami Bu ya. Jadi untuk masalah biologisnya itu justru yang akan dijadikan objek penelitian dari peneliti. Seperti itu mungkin bisa menjelaskan. Kalau kurang jelas disampaikan lagi. Baik, terima kasih Pak Nurus atas jawabannya. Ya. Alhamdulillah sudah dipahami oleh Bu Herlisa dan dilanjutkan oleh Pak Arya. Silakan Pak Arya untuk pertanyaan yang kedua. Dan menyiapkan jawabannya, Bu. Nah, izin share screen untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu. Silakan Pak. Nah, tadi di situ pertanyaannya adalah peran dari SBGRU-nya ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah ketika kita hendak membuat model prediksi Bitcoin, ya, yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah tingkat kepercayaan. Jadi kalau di statistik itu ada yang namanya tingkat kepercayaan, confidence level, atau biasa yang umum digunakan itu adalah 90, 95, ataupun 99. Yang saya gunakan itu masih di rentang tingkat kepercayaan 95%, gitu. Sudah lebih dari 95%, tapi belum sampai di atas 99%. Dan ini dampaknya terhadap hasil prediksi Bitcoin-nya itu seperti ini. Kalau semisal harga Bitcoin-nya itu $70.000 per satu Bitcoin, gitu, dan ketika modelnya itu salah dalam memprediksi harga, misalkan kesalahannya itu terjadi di 3%, gitu, maka otomatis kita sudah rugi sebanyak $2.100. Kerugian sebanyak $2.100 ini itu diakibatkan oleh kesalahan dari modelnya, gitu. Jadi artinya semakin bagus akurasi dari suatu model prediksinya dan ketika diterapkan dalam dunia investasi, maka tingkat semakin tingginya akurasi itu juga akan mempengaruhi
juga akan mengurangi risiko atau kerugian pada saat melakukan investasi. Ada beberapa penelitian dalam beberapa penelitian yang bisa digunakan, dan ini saya merangkum dari beberapa jurnal yang sudah saya baca. Yang paling umum itu ada 5 sebenarnya. Yang paling umum ada 5. Yang pertama itu penentuan hyperparameter yang sudah tadi saya terapkan, pendekatan statistik bidireksional. Nah, kalau hyperparameter itu tadi, jadi ditentukan optimizernya, epochnya, bed size-nya, terus nilai dropout-nya, dan kawan-kawannya gitu. Sedangkan statistik bidireksional itu artinya dia bisa melihat data di masa yang akan datang dan data yang di masa lalu. Dan untuk panjangnya sendiri gitu, kalau di LSTM merujuk pada paper pertamanya di tahun 97 dari Schiduber, itu LSTM itu optimal pada saat melihat data sebanyak 1000 langkah ke depan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu ada yang namanya sliding window. Nah, sliding window itu artinya apa? Artinya kita mencoba memberikan kotak-kotak terhadap modelnya. Sebagai contoh gini, di sini model yang saya buat itu dia datanya utuh dari 2015 sampai 2024, terus dipecah 2 gitu. Nah, itu biasa. Tapi kalau menggunakan tadi sliding window, itu datanya kita pecah menjadi beberapa sub-sub data yang lebih kecil. Misal, datanya kita pecah menjadi per 3 tahun. Artinya, sub data yang pertama dari 2015 sampai 2017, ini kan naik turunnya sedikit tuh. 2015 sampai 2017, naik turunnya sedikit. 2018 sampai 2020, naik turunnya sedikit, tapi masih dalam satu garis yang sama. Terus 2021 sampai 2023 ini naik turun gitu. Nah, ini agak susah nih prediksi di sini. Dan dari 2023 seterusnya gitu, itu cenderung naik gitu. Nah, jadi datanya dipecah-pecah menjadi lebih kecil gitu. Itu menggunakan sliding window. Yang keempat itu ada yang namanya teknik ensemble learning. Nah, kalau tadi itu kan saya metodenya dipecah 2 tuh. LSTM berjalan sendiri, GRU pun berjalan sendiri gitu. Nah, kalau yang namanya ensemble learning itu dia data satu model itu dapat menggunakan lebih dari satu algoritma gitu. Sebagai contoh di sini di studi literatur. Nah, di sini Kang et al. 2022 ini menggunakan algoritma DCNN GRU. Ya, DCNN itu artinya dia menerapkan metode CNN satu dimensi, tapi pada saat penerapan satu dimensi CNN ditambahkan juga dengan GRU. Dan ini dia tidak membuat metode yang terpisah, tidak. Tapi antara DCNN dan GRU-nya itu digabung dalam satu proses yang sama. Nah, teknik tersebut disebut sebagai ensemble learning, gitu. Dan yang kelima yang umum digunakan itu adalah boosting gradient, atau kita sebutnya dengan istilah XGBoost untuk meningkatkan gradiennya. Kenapa? Karena baik LSTM dan GRU itu kan permasalahannya sama. Itu adalah untuk finishing gradient dan exploding gradient. Finishing gradient itu artinya gradiennya yang mendekati 0 gitu, dan exploding gradient. Gradiennya itu yang melonjak tajam gitu. Nah, sedangkan boosting gradient ini simpelnya itu adalah untuk menstabilkan gradient yang terjadi gitu pada saat proses pelatihan. Nah, jadi paling nggak ada 5 metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan akurasi, dan
dari kelima ini, tadi yang saya gunakan untuk penelitian itu ada dua, hyperparameter dan stacked bidirectional. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arya atas jawabannya yang luar biasa. Terima kasih kedua pemateri sudah menyelesaikan tanya jawab di sesi saat ini. Dan mungkin masih ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu, silahkan. Boleh tanya lagi, Bu? Ya, silahkan Pak. Pak ini, sebentar. Ya, Pak Arya Jaya nih, pemateri kedua nih. Bapak boleh dilihatkan lagi slide-nya, judulnya. Oh, baik model. Jadi ini arahnya ke uji coba gitu Pak ya, maksudnya. Betul, Kan, Pak. jadi saya kan masih awam ya ini untuk yang seperti ini awam. Maksud saya pertanyaan saya yang pertama, ini apakah sama dengan yang trading itu Pak? Trading. Eh, Sebenarnya hampir sama, cuman di sini lebih ke arah model matematisnya, Pak. Gitu. Oh. Karena kan kalau yang trading-trading itu kan sudah dalam bentuk aplikasinya gitu ya, Pak. Sudah dalam bentuk kita menanamkan modal saham, kita melakukan proses jual beli gitu. Nah, kalau ini itu lebih ke arah model matematisnya. Kita bisa memprediksi harga Bitcoin di hari yang akan datang. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, sebentar gini. Jadi kan saya tidak pernah ini ya, Bitcoin belum pernah. Tapi yang pernah saya lakukan langsung ya. Artinya maaf yang ngomong bukan teori, tapi saya pernah praktek. Uh-uh. Praktek dalam arti saya pemain waktu itu. Maksudnya Mm-mm. ya ikut-ikutan lah begitu kan. Ya. Mencoba teman kan ikut trading. Ya apa sih trading ini? Ya saya ikut lah. Akhirnya awalnya dikasih free kan, gratis gitu. Dalam masa 24 jam gratis. Kemudian hari kedua saya coba katanya suruh deposit. Saya deposit 100 gitu kan. Ringkas ceritanya awalnya bagus itu. Kenaikan Mm. itu kan harganya bagus. Wah lumayan nih. Ya kalau bahasa Uh-uh. anak muda kan cuan lah begitu kan. Uh-uh. Nah, karena sudah semakin larut malam saya tinggal tidur itu. Tahu-tahu pagi itu losses. Habis uang saya 100.000 tadi. Uh-uh. Nah, Uh-uh. maksud saya, bisakah dengan model prediksi ini untuk antisipasi kerugian tadi yang terjadi misalnya satu case-nya di trading tadi dengan model prediksi ini bisa nggak diperkirakan? Kan ini kan model Bitcoin atau trading ini setahu saya, sepengetahuan saya saat ini istilahnya apa ya? Fluktuatifnya ini luar biasa, kan? Nggak bisa Ya, prediksi dengan baik. Ya, diprediksi dengan baik gitu loh. Nanti ya, tidak bisa, pokoknya dipegang itu susah lah gitu kan. ya. Sehingga kalau mungkin eh, apa untung bisa untung besar, kalau sekali Mm-mm. ya jatuh gitu. Turun, Ah, turun besar. Ya, ya. Ngerti maksud nggak tuh, saya Pak? kaitan dengan model ini bisakah diantisipasi atau bisa meminimalkan tingkat kerugian ke depannya begitu Pak? Oke. Nah, pertama itu gini, Pak. Ketika kita ingin membuat model prediksi, baik itu untuk case-nya stock price, harga saham, dan cryptocurrency, eh, setiap karakteristik data, setiap jenis stock price dan setiap jenis cryptocurrency itu memiliki sifat dan karakteristik data yang berbeda-beda, Pak. Sebagai contoh, ketika kita ingin melakukan investasi di cryptocurrency kan ada banyak, Pak. Yang pertama, yang paling dikenal itu eh, BTC USD, Bitcoin. Terus ada ETH, Ethereum. Yang ketiga ada BNP. Terus ada koin doginya Elon Musk dan seterusnya gitu. Nah, ketika satu model tertentu itu tidak bisa digeneralisir untuk data cryptocurrency yang lainnya, Pak. Jadi ketika sudah membuat model prediksi untuk harga Bitcoin gitu, itu tidak bisa langsung serta-merta model prediksi yang sama
itu langsung kita pakai modelnya di cryptocurrency yang lain. Jadi kodenya kita download, datanya diganti dari Bitcoin jadi ETH, terus di running ulang gitu. Itu nggak bisa seperti itu, Pak. Kenapa? Karena satu karakteristik datanya itu beda, Pak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, faktornya sendiri itu banyak, Pak. Jadi tidak hanya sekedar model buat model prediksi itu selesai hasilnya bagus itu enggak, Pak. Nah, di beberapa penelitian juga itu disebutkan bahwa ada pola di mana harga saham tertentu ketika itu dia naik gitu, itu juga secara otomatis akan mempengaruhi harga kenaikan Bitcoin gitu, Pak. Di beberapa penelitian saya juga membaca hal tersebut. Jadi harga perusahaan X naik, misal diikuti dengan kenaikan harga Bitcoin. Nah, tapi kan kalau di penelitian saya ini tidak melakukan hal tersebut gitu. Saya hanya fokus ke fluktuasi harga Bitcoinnya yang tadinya sifatnya univariat gitu. Dari sini awalnya kan saya hanya memprediksi harga penutupannya aja, closingnya. Yang tadinya univariat diprediksi terus berubah menjadi multivariat, walaupun multivariat ini didapat dari satu kolom yang sama, closing price-nya. Nah, perubahan univariat ke multivariat ini saya menggunakan supervised learning time series. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sedikit ada pencerahan lah meskipun ya masih jauh lah, saya masih jauh. Artinya tidak fokus ke situ memang, tapi minimal ada gambaran. Jadi Ya, tiap Pak. misalnya kita ya anggaplah contohnya saya beli dolar, misalnya dolar Ah, Singapura, iya, kemudian beli lagi misalnya ringgit Malaysia. betul, Berarti Pak. itu perlakuannya nanti beda-beda gitu. Kita seandainya menerapkan prediksi-prediksi tadi itu. Betul, Pak. Perlakuannya beda-beda, Pak. Oh, ya baik, Bahkan baik. yang paling agak aneh, tapi itu nyata, di beberapa penelitian itu juga disebutkan bahwa pemberitaan positif atau negatif, gitu ya, Pak. Pemberitaan positif atau negatif dari satu data cryptocurrency atau dari satu data stock price itu juga mempengaruhi harganya. Makanya di beberapa penelitian ada yang menggabungkan antara teknik sentimen analisis gitu dengan prediksi harga Bitcoin. Karena juga antara sentimen analisis dengan prediksi Bitcoin itu juga saling berhubungan juga, Pak. Gitu, Pak. Baik, 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 baik. Terima kasih Pak Arya Jaya. Baik, Pak. Mhm. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak Aris, dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pertanyaan yang jawaban yang cukup luar biasa. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita memasuki acara terakhir di hari ini. Dan sebelum penutup acara hari ini, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon kepada para Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya kembali. Silakan kepada Ibu Lia. Baik, terima kasih Bu Opita. Izin ya, saya capture gambarnya. Saya hitung 1, 2, 3. Ini slide 1 ya. Berikut slide 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 3. 1. Selanjutnya slide terakhir atau slide 4. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Opita. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia dan Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk presensi sudah ada di kolom chat. Silahkan mengisi presensi untuk kehadiran hari ini. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah pemaparan materi dari kedua narasumber sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Nurul Saifullah, kepada Bapak Arya Jaya Alamsyah, dan juga terima kasih kepada para panitia serta peserta yang sudah berpartisipasi dalam menyimak acara ini dengan sangat baik.
Saya, Putasari, selaku moderator diskusi panel hari ini, meminta maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan selama keberlangsungan acara ini. Sekian dan sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.